Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Sadaya. Perkenalkan, nama saya Dr. Kusno, dokter yang bertugas di Puskesmas Bojong. Dalam kesempatan ini, saya akan berupaya menjelaskan tentang salah satu program yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Seperti yang kita ketahui, BPJS Kesehatan merupakan suatu badan penyelenggara jaminan sosial yang bergerak di bidang kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, BPJS sendiri itu memiliki program yang bernama Prolanis atau panjangannya program pengelolaan penyakit kronis. Walaupun program ini sudah lama dicanangkan oleh BPJS, akan tetapi banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu sih Prolanis, bagaimana cara kita mengikuti Prolanis, lalu apa saja keuntungan-keuntungan, manfaat ketika kita mengikuti Prolanis. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membedah mengenai Prolanis itu sendiri. Gitu. Nah, lihat, oke, pengertian dari Prolanis. Prolanis seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu program pengelolaan penyakit kronis, merupakan sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara integrasi dan berkesinambungan. Maksud integrasi di sini bukan hanya kita, puskesmas, sebagai FKTP atau penyelenggara kesehatan di tingkat pertama dengan peserta BPJS. Tetapi ada pihak-pihak juga yang ikut terlibat, terutama di sini seperti eh, lab, ya, lab. Kita kerjasama dengan lab luar untuk pemeriksaan HbA1c. Nah, juga dengan pihak rumah sakit, bila pasien itu kita rujuk ke rumah sakit, lalu pasien itu kita apa dirujuk lagi ke puskesmas melalui PRB atau program rujuk balik. Berkesinambungan dalam arti kata yaitu bukan hanya saat satu kali, dua kali, tidak. Tetapi setiap rutin. Rutin setiap bulan dilaksanakan, setiap bulan dilakukan. Jadi seperti itu ya. Artinya program Prolanis ini bukan hanya kita dengan puskesmas itu dengan pasien, bukan, tapi juga ada pihak-pihak lain yang terlibat. Tentunya pihak-pihak tersebut juga memberikan efek kepada peserta, terutamanya sebagai salah satu poin penting dalam pelaksanaan Prolanis. Dan juga tidak dilaksanakan satu kali, tapi terus menerus continue, ya, terus menerus. Jadi tidak hanya satu kali ataupun dua kali. Nah, Prolanis sendiri ini dikhususkan, ya, dikhususkan bagi pasien yang memiliki BPJS Kesehatan, ya, baik itu yang mandiri, ya kan, atau BPJS pemerintah, PBI, ya, maupun dari pihak negeri atau swasta. Yang ya, yang harus digarisbawahi di sini yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Jadi, poin pentingnya adalah bagi penderita DM, penyakit gula ya kalau kita sebut di kalangan masyarakat awam, itu dengan penyakit hipertensi atau darah tinggi. Agar bisa menciptakan atau meningkatkan kualitas hidup
penderita hipertensi dan diabetes. Kenapa demikian? Karena diabetes sendiri itu eh, dan hipertensi bisa dibilang ini ibu dari segala macam penyakit. Lalu misal ini baru hipertensi dan diabetes ini merupakan pabriknya penyakit. Karena bila tidak ditangani, komplikasi-komplikasi yang diderita oleh pasien yang menderita diabetes mellitus dan hipertensi ini luar biasa, sangat-sangat parah. Bahkan bisa menyebabkan kematian tentunya. Selanjutnya, nah tujuan dari Polanis sendiri itu diharapkan bisa sebagai controlling atau dia mengendalikan, ya, pengendali penyakit agar tidak terjadi komplikasi. Seperti yang saya bilang tadi, yang namanya hipertensi, diabetes itu merupakan pabriknya penyakit. Ya, bisa timbul penyakit yang lebih parah lagi apabila tidak tertangani dan tidak terkontrol, ya, tekanan darahnya maupun kandungan gulanya, gula darah terutama ya. Selanjutnya, nah sasaran Prolanis tentunya peserta BPJS Kesehatan yang aktif. Aktif di sini dalam arti kata dia apabila kita cek NIK ya. Jadi kalau ke peserta pasien berobat ke puskesmas itu misalkan dia tidak punya kartu BPJS fisiknya, tapi tetap kita bisa cek dia aktif atau tidaknya BPJS-nya lewat NIK atau nomor induk kependudukan. Ya, jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu semuanya. Ketika nanti Bapak Ibu berobat ke puskesmas Bojong terutama dicek BPJS-nya aktif, udah gitu puskesmasnya Bojong, lalu diperiksa oleh dokter, dinyatakan diabetes mellitus ataupun hipertensi, bisa mengikuti Polanis. Ya, jadi simpel sekarang, nggak perlu lagi kartu fisik dicek segala macamnya. Ya, selanjutnya tentu tadi seperti yang saya bilang tadi, Polanis ini dikhususkan untuk pasien diabetes atau yang punya penyakit gula, lalu menderita hipertensi dan punya darah tinggi ya. Tentunya ini semua diagnosa ini tentunya dokter yang menentukan. Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan bukan hanya sekedar diperiksa tekanan darahnya ataupun kita cek gula tidak ya. Tapi nanti ada screening. Nanti kita lihat lagi. Nah, tentunya belum memiliki komplikasi serius akibat penyakitnya. Tadi saya sempat singgung yang namanya hipertensi, DM itu merupakan pabriknya penyakit. Kalau nggak ditangani, tentunya komplikasinya serius. Ya, paling sering terjadinya apa? Stroke. Nah, yang namanya stroke ini kelemahan-kelemahan anggota badan sehingga pasien ini tidak bisa yang namanya beraktivitas seperti kita. Jadi kalau belum memiliki komplikasi serius, lebih baik langsung datang untuk mencegah supaya tidak jadi penyakit yang lebih serius lagi. Nah, tentunya yang terakhir ini apa? Bersedia mengikuti program secara aktif. Artinya apa? Bukan cuma satu kali program pengelolaan di sini. Jadi harus rutin setiap bulan karena setiap bulan diadakan ya tanggalnya dan lain sebagainya ini sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh masing-masing FKTP ya. Jadi pasien datang ke puskesmas kita lakukan kegiatan prolanis apa aja kegiatan prolanisnya